Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita telah membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 17. Saya ingin ambil dari teks ini satu topik yang perlu kita renungkan dan kita harus sampaikan, yaitu di ayat yang ke-23. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-23. Ini Paulus berbicara. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa pengenalannya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saudara-saudara, dari ayat ini topiknya adalah aku memberitakan. Theos, bahasa Yunani. Bahasa Indonesia Allah, bahasa Inggris God, bahasa Ibrani Elohim, yang kamu tidak kenal. Pada zaman Rasul, saudara-saudara, itu Romawi kan menguasai Asia dan juga Eropa ya. Makanya disebut kerajaan Romawi, dan juga bahasanya adalah bahasa Yunani. Maka itu Alkitab kita Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Paulus adalah Rasul Kristus, seorang yang dipilih langsung. Nah, saya kata dipilih langsung oleh Tuhan Yesus sebagai Rasul untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena itulah Rasul Paulus, dia memberitakan Injil. Dia bukan hanya di Yerusalem, dia pergi ke Antioquia, ke tempat yang lain, ke Asia, dan kemudian ke Efesus, ke mana saja, ke Alexandria, ke Berea, kemudian dia pergi ke Athena. Nah, Athena itu sudah di wilayahnya Eropa. Nah, yang sekarang itu adalah negara Yunani. Dan ibu kotanya namanya Athena. Nah, Athena itu adalah satu kota yang terkenal. Makanya ada Olimpiade itu munculnya dari sana, Athena itu. Olimpiade dunia kan, asal mulanya ya dari sini Athena itu, saudara-saudara ya. Nah, ini Paulus ini dia mau pergi menginjil ya. Biasanya dia pergi menginjil kepada orang Yahudi. Cari dulu mana sinagoge, orang tempat sembayangnya orang Yahudi. Ya, dia selalu pergi sana. Lalu dia pergi berjalan-jalan di kota Athena. Oh, kota Athena zaman dulu itu sudah termasuk kota besar, komersial. Oh, dia jalan-jalan sana kan sesuai dengan Alkitab yang ditulis oleh tabibnya Lukas, kan dia berjalan-jalan. Saudara perhatikan kalau di ayat yang ke-22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus. Nah, siapa itu Areopagus ya? Areopagus itu bahasa King James-nya March Hill. Bukit March. Waduh, saudara, zaman dulu sudah ada Bukit March. Mars itu artinya bintang. Ya kan, ada planet Mars kan? Nah, sekarang manusia sudah bisa mengirim pesawat tanpa awak pergi ke planet Mars. Siapa yang duluan pergi? Ya, Amerika ya. Bayangkan loh, jutaan kilo-kilo tuh bisa juga sampai sana Mars itu ya. Nah, ini sini March Hill dari Bukit Mars. Nah, terjemahannya di sini Areopagus. Wah, ini tempat yang sangat
Penting bagi orang Athena. Dia berdiri di sana, saudara-saudara. Mengatakan, hei orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Nah, di sana terdapat ada dewa inilah, dewa Jupiter, Hermes, ya. Wah, dewa Apollo lah. Dia macam-macam yang sangat terkenal sampai hari ini kan. Saya kamu ini orang-orang yang sangat, terjemahan TB itu beribadah. King James superstitious ya. Bahasa superstitious itu orang yang sangat tahayul. Sembahyang sana, sembahyang ini gitu loh. Nah, begitu. Oh, dia bilang, aku lihat, waduh, kamu puja ini. Ada lagi barang-barang kamu puja ya kan? Nah, ada lagi namanya di mesbah. Ah, tempat sembahyang pun mesbah. Nah, tulis. Kepada Allah yang tidak dikenal. To the unknown God. Kepada Allah. Bahasa aslinya kepada Theos. Yang kamu tidak kenal. Nah, saudara-saudara. Nah, kesempatan inilah dipakai oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan, untuk memperkenalkan siapa sebenarnya Allah yang tidak kamu kenal. Itulah yang ingin saya beritakan. Itulah yang saya sampaikan kepada kamu semuanya. Siapa dia? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita lihat yang di ayat 23 ini dikatakan kepada Theos, Allah ya, terjemah Indonesia, Allah yang tidak kenal. Siapa dia? Nah, kemudian ayat yang ke-24. Nah, saudara akan menemukan siapa dia itu ya. Kemudian 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Nah, Paulus ingin kasih tahu, yang kamu tulis itu, yang kamu sembah dan kamu tidak kenal itu, dia adalah Allah. Dia pakai Allah itu Theos, yang menciptakan alam dan segala isinya. He's the God, the creator. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Okay? Nah, dia yang menciptakan semuanya. Kan begitu. Nah, kemudian dan segala isinya yang ada kan di sini di bumi ini ya. Siapa? Di sini dikatakanlah Ia, nah Ia Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, ini bedanya saudara-saudara. Ini yang saya mau sampaikan. Ini yang mau saya beritakan kepada kalian semua. Ini adalah Allah yang hidup. Allah yang benar. Dialah Tuhan. Tuhan. Bahasa Yunani Tuhan, Kurios. Artinya apa? Dia adalah pemilik yang menguasai. Yang memiliki semuanya. Tentu para pendengar ini akan heran. Wih, ini orang ini sedang memberitakan dewa lain ini Isau. Kata pakai bahasa dewa. Siapa itu? Allah pencipta langit dan bumi, dia. Disebut Tuhan, Kurios. Nah, saudara-saudara, coba kita perhatikan kemudian di ayat yang ke-24 tadi, Paulus ini menjelaskan, dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat beribadah dalam superstitious, menyembah, tahu bahwa alam semesta ini ada sang pencipta. Ada yang menciptakan. Mereka hanya tahu ada, tapi tidak mengenalnya. Nah,
Itu masalahnya sini. Mereka tahu. Sorry. Dengan alam semesta ini. Mereka tahu. Kata tahu ya. Ada oknum. Ada yang menciptakannya. Tapi mereka tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku. Maka itu tidak mengenal. Lalu mereka menciptakan karya seni. Menggantikan pencipta. Lalu mereka buat mezbah. Mezbah ini biasanya ada tempat pujaan, tempat sembahyang. Kalau orang Tionghoa kita tahu lah, gitu. Di rumah ada mezbah ya, betul nggak? Orang Tionghoa ya, dia pakai ya, gitulah. Ada tempat orang yang lain sana di Bali bikin dia puru-puru sana, ya pakai gitu. Itu orang Hindu, karena orang Buddha juga ada pakai katanya pakai di sana lagi gitu loh. Ini superstitious gitu. Jadi mereka sebenarnya juga adalah orang-orang yang pinter ya, orang yang punya educated. Bahkan kalau saudara lihat apa yang Paulus katakan ya, ini namanya ada March Hill, Areopagus. Oh ini tempat perkumpulan orang-orang pinter, orang filsuf loh, saudara. Bukan orang nggak pendidikan loh. Mereka tahu ada pencipta, tapi mereka tahu tidak mengenal dia. Di Tiongkok banyak filsuf yang hebat nggak? Banyak hebat. Yang sangat disebut-sebut tuh Lao Tzu. Lao Tzu punya tulisan dan filsafat itu kan dipakai oleh orang Tionghoa kan. Dia tahu. Nah dia tahu. Alam semesta ini ada pribadi oknum. Tapi dia tidak mengenalnya. Maka itu dalam bahasa Mandarin itu tahu. Siapa itu tahu? Kalau di Yohanes 1, logos. Firman. Dia tahu, tapi dia tidak mengenal dia. Lao Tzu. Nah, kemudian ada Kongfucu lagi. Dia orang pinter ya. Dia filsuf. Mereka juga tahu dari hati nurani mereka. Dan kalau ada oknum pribadi yang ada, tapi mereka tidak mengenalnya. Hanya mereka bisa mengajar orang, you harus buat baik. You harus hormati orang tua. You harus begini. Yang baik, yang baik, yang baik. Positif, positif, positif. Kan begitu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang Paulus ingin sampaikan, beritakan kepada orang-orang yang ada di Athena. Mereka orang yang berpendidikan dan filsuf, saudara-saudaraku. Nah, coba kita perhatikan lagi ya. Ayat yang ke-25 ya, di sini katakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, kan? Seolah-olah ia Tuhan kan, kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, Tuhan yang benar, yang hidup, ya Allah yang hidup benar. Dia yang memberikan hidup kepada manusia, kepada kita. Kita bisa bernafas. Dia yang kasih. Dia tidak perlu kita beri dia apa-apa kepada dia. Tidak perlu. Sembayang kasih buah, gitu. Kasih macam-macam. Dia nggak butuh. Nggak perlu, saudara-saudara ya. Dia tidak perlu itu. Tidak perlu pakai tangan. Nah, kemudian ayat yang ke 26 ya, kita baca ya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Lihat, Tuhan itu luar biasa. Dari satu orang Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Memenuhi bumi ini. Dan Tuhan memberikan musim-musim bagi setiap, ada suku bangsanya lagi. Nah, sekarang kan banyak suku bangsa kan di bumi itu. Nah, saudara-saudara, dari satu kemudian pecah. Nah, saudara masih ingat, dulu kan mereka semenjak Tuhan menghukum bumi ini kan, karena kejahatan manusia, hanya menyelamatkan Nuh, keluarga Nuh. Ya, dari keturunan Nuh, anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, pada masa itu bumi hanya ada satu bangsa saja.
Nah, mereka bilang, udah kita tinggal sendiri, nggak usah terpecah-pencar. Nah, yang mengrekayasa, yang menjadi leaders, itu Nimrod. Masih tahu itu. Mari kita bangun Babel. Menara Babel. Biar kita bisa bangun, tidak usah terpencah-pencah, kita mencapai ke langit. Apa maksud mencapai ke langit ya? Itu ada idenya yang lain, mencapai Tuhan kali ya. You know? Babel itu, dia punya ide, kita harus bersatu ya. Tuhan tahu. Tuhan tahu akal bulus. Di balik itu ada si jahat. Dan Tuhan turun. Mari kita turun, tuh bilang. Kacau mereka. Supaya satu orang dengan tidak ngerti bahasanya. Itulah Babel. Terpencar dari situ, makanya tidak ngerti bahasanya, maka muncullah bahasa-bahasa lain, tersebarlah ke seluruh penjuru bumi. Nah, Yafet ke barat, Sem ke Asia, Ham kemana? Ke Afrika. Tadinya kita satu kan? Satu, betul. Saudara lihat di ayat ini, ya kan? Ya, dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, ayat 27 ini harusnya ini adalah kehendak Tuhan. Supaya mereka mencari dia. Dia ini terjemahannya TB itu harusnya diganti Tuhan. Lord. Ya, they should seek the Lord. Cari Tuhan. Dan mudah-mudahan lagi menjamah dan menemukan dia walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Berarti Tuhan itu dekat sebenarnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Tena. You nggak jauh sebenarnya. You anu cari dia. Nah, ini aku memberitakan itu. Saudara, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada orang yang pergi memberitakan Injil kan? Kata Roma kan? Ada orang yang pergi. Ya itulah Paulus pergi. Memberitakan itu kepada orang Athena di situ. Tidak jauh. Supaya kamu boleh percaya dia. Nah, saudara. Kemudian kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-29. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Nah, loh, ini kok ada pujangga-pujangga? Siapa itu pujangga-pujangga? Ini adalah para filsuf-filsuf, orang-orang yang pintar, ya buat namanya word wisdom, kalimat-kalimat indah. Wah, puisi-puisi yang indah. Ya kan sekarang kan di sekolah apa di universitas kan belajar filsafat ya. Filsafat yang dibelajarkan berasal dari Yunani semua kan. Aristoteles, Sokrates lah macam-macam dulu. Orang pintar-pintar. Mereka luar biasa. Dan mereka pun kamu aja ada ngomong. Berarti mereka tuh tahu ada oknum itu. Ada Tuhan yang menciptakan langit. Nah, hanya mereka tidak kenal. Hanya tahu. Ya. Kemudian kita lihat lagi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di ayat yang berikutnya. Ya kan? Ayat yang ke-29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak, batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Nah, jadi jangan kamu pikir-pikir, udah kami buat seni karya, kami menggantikan keilahian Allah, gitu ya. Ya kan? The existence of God, ya, dengan ciptaan seni kami. Jadi orang Yunani zaman dulu ciptaan seninya, waduh luar biasa hebat ya saudara kan. Orang yang cinta seni. Nah diganti, ini gantinya jadi ciptaannya. Disembah-sembah, memuja kesenian. Dianggap seperti emas dan sebagainya. Oh tidak, Tuhan kita tidak disamakan dengan ciptaannya dan dengan barang yang bernilai. Tidak. Kenapa? Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang memiliki semua yang ada di atas bumi ini.
Dia tidak perlu lagi kita kasih makan atau kasih dia sesuatu untuk disembah-sembah. Tidak butuh lagi. Tidak perlu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang ada kecenderungan dalam kekristenan ya. Kekristenan yang sekarang menyetujui satu faham yang sekarang berjalan atau yang segadang, yang selalu dikatakan begini. Semua orang, semua manusia, okay, semua agama menyembah Tuhan yang sama. Okay? Termasuk orang-orang liberal Kristen juga setuju sekarang. Semua manusia yang punya agama menyembah Tuhan yang sama, yang disebut dengan kalimat Tuhan universal. Ya, saudara harus perhatikan. Nah, ini oleh Roma Katolik. Paus bilang. Dia pergi ke Singapura kan dibilang, you agama ini, agama ini. Oke, kita semua menyembah the same God universal. Wow. Ini kan Singapura dia ngomong. You know? Hanya caranya beda-beda. Tapi tujuannya sama. Nah, maka itulah disebut Tuhan yang Maha Esa di Indonesia. Jadi kita sama. Sekarang pertanyaannya, betul nggak? Benar nggak? Nah, coba kita lihat teksnya. Paulus mengatakan, saya melihat mesbah tertulis kepada Theos, Allah, God, yang tidak dikenal. Itu Allah universal. Mereka tahu itu. Theos itu Allah universal yang menciptakan langit dan bumi. Paulus mengatakan, kamu menyembah tidak kenal dia. Nah, kamu tahu, tapi kamu tidak kenal dia siapa dia. Hanya tahu Theos. Paulus mengatakan, no, dia adalah Tuhan yang mempunyai semuanya ini, ciptaannya ini yang milik dia. Dialah Tuhan. Siapa dia Tuhan? Saya mau kasih tahu lagi. Dia Tuhan. Nah, saudara akan lihat lagi ya. Karena itulah di ayat 30 Paulus mengatakan, kalian harus bertobat. Harus percaya apa yang saya sampaikan, beritakan. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi. Di ayat yang ke-30 kan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia. Lihat, Allah ya. The true God. Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bertobat dari apa? You harus percaya kepada apa yang saya beritakan. Tuhan yang benar. Siapa dia Tuhan yang benar? Nah, coba kita lihat lagi di ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Saudara, ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang akan menghakimi manusia? Tuhan. Tuhan yang siapa itu? Dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Nah, disinilah inti yang sebenarnya Paulus ingin beritakan kepada dunia ini. Oke, you ngomong kepada Allah yang tidak kenal. Kalian bilang, oh kami sudah kenal. Kami punya Tuhan sendiri. Kalian mengenal. Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar adalah dia yang menciptakan langit bumi. Oke, you juga percaya. Tetapi dia adalah Yesus Kristus yang telah mati dan dia telah bangkit kembali. Itulah Tuhan yang benar yang saya ingin sampaikan, ingin beritakan. Nah, setelah mereka mendengar apa yang disampaikan, inti dari penyampaian daripada Rasul Paulus, saudara-saudara, itu inti ya yang Paulus ingin tekankan itu. Dia adalah Tuhan, tentu adalah Yesus di sini karena ada katanya bangkit ya. Coba saudara perhatikan ya.
Bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia. Dia itu adalah Yesus di antara orang mati. Nah, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada orang yang mengejek, ketawa dia lah. Apa itu ajaranmu ya? Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Disinilah saudara kita lihat inti pembicaraan di mana Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada Theos yang kamu tidak kenal. Itu yang aku sampaikan adalah siapa? Yesus Kristus yang telah mati, dia bangkit kembali. Dialah yang harus disembah. Dialah yang menciptakan. Betul nggak dia menciptakan? Yes. Yes, di Injil Yohanes pasal pertama sudah jelas. Nah, saudara lihat di Injil yang pertama. Yohanes. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal yang pertama. Ya, sangat jelas dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah, tidak bisa kita mengingkari hal ini, kebenaran ini. Nah, mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, betapa banyak orang Kristen sekarang nggak percaya Yesus adalah Allah. Nah, Yesus manusia katanya. Tidak. Firman dengan jelas. Ia pada mulanya bersama-sama dengan siapa? Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Yesus itu yang telah menjadi Allah, yang telah menjadi manusia itu. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Yesus adalah Tuhan pencipta. Sangat simpel, saudara. Kalau orang Kristen yang berpendidikan tinggi tidak mau percaya ayat ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sangat menyedihkan. Tapi Anda yang tidak berpendidikan, Anda yang tidak bereducated, tapi Anda percaya firman Tuhan ini, Anda orang yang berbahagia. Kenapa? Percaya kepada Tuhan yang hidup dan yang benar, Yesus Kristus yang harus disembah. Saudara masih ingat pada waktu iblis itu mencoba Tuhan Yesus di Matius pasal 4 yang terakhir. Yesus, aku kasih kamu semua dunia ini, semua kemegahannya. Engkau sujud kepada saya saja. Iblis, engkau harus menyembah. Perhatikan. Tuhanmu dan Allahmu. Betul nggak Tuhanmu Allahmu? Coba kita lihat di Injil Matius. Ini ada hubungannya. Oh yes, saudaraku. Ya, kita lihat. Banyak orang percaya kepada Tuhan universal. Mereka hanya tahu, tapi tidak mengenal pribadi dia yang sebenarnya. Kan? Ayat yang ke-10. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah siapa? Tuhan." Siapa lagi? Allahmu. Dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Sekarang orang Kristen katanya menyembah Tuhan. Tuhan yang mana kita sembah? You berbakti kepada Tuhan yang mana? Tuhan universal? Saya tidak menyembah Tuhan universal. Saya menyembah Tuhan yang ada di Alkitab, yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus, yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Behold the Lamb of God. Kan begitu. Yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus. Anda menyembah Tuhan yang mana? Anda memuja Allah yang mana? Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman ini kita harus jelas. Ya, kita harus mempernyatakan dan memberitakan Allah yang hidup dan benar, yaitu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia yang harus dipuja, dia yang harus disembah, saudara-saudara, bukan yang lain. Ya, kenapa? Alkitab dengan jelas mengatakan, dan Yesus sendiri mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Nobody come unto the Father except by me. Ada. Yesus adalah mediator, penghubung kita orang berdosa dengan Allah Bapa. Tanpa dia, tidak mungkin Anda
bisa mencapai surga. Dan tidak mungkin dosamu Anda akan diampuni. Karena Allah Yesus Kristus, dialah mediator kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah hanya kepada Tuhan yang benar ya. Kita tidak percaya Tuhan yang universal. Tapi kita percaya Tuhan yang diajarkan melalui Alkitab, firman Tuhan ini. Anda akan selamat. Anda akan masuk surga jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Mari kita berdoa.